Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz mohon maaf ya mengganggu waktunya. Mungkin Pak Ustadz banyak keperluan kesana kemari, tapi berhubung saya sebagai mahasiswa ada tugas, jadi harus ada yang dapat saya ambil dari fenomena sekarang ini, yaitu fenomena pandemi. Pertanyaan saya, bagaimana menurut Pak Ustadz selaku tokoh masyarakat di sini tentang keadaan masyarakat setelah terjadinya pandemi sekarang ini, dilihat dari sosial, ekonomi, dan masalah kesehatannya. Nah, sekarang dari segi sosialnya dulu, bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz melihat keadaan masyarakat di sini? Menurut saya dalam keadaan COVID secara sosial di masyarakat itu merupakan hampir-hampir seolah-olah masyarakat itu rasa takut kena COVID gitu. Dia di antaranya secara sosialnya, secara sosial kehidupan. Makanya masyarakat itu melaksanakan sebagian melaksanakan anjuran dari pemerintah, dari gugus tugas, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu secara sosialnya. Berarti kita sudah benar ya Pak Ustadz, sudah jaga jarak? Udah. Yang kedua, COVID secara terhadap masyarakat secara ekonomi memang bisa dirasakan tidak secara langsung lumpuh ekonomi, namun rasanya bisa mengurangi. Banyak yang bekerja itu di PHK, yang ekonomi gak bisa berjualan, banyak lagi ya. Memang dampak sangat memprihatinkan. Bagaimana menurut Pak Ustadz yang selaku tokoh di sini dan terhadap situasi dari segi keagamaannya bagaimana? Apakah ada dampaknya yang lebih lebih mendominasi dari segi peribadahan atau dari segi aktivitas masyarakat? Kelihatannya itu masyarakat emang para tokoh ulama itu kenapa Allah menurunkan COVID? Karena itu ada sebab. Makanya para ulama itu menghimbau dan mengajak masyarakat itu untuk kembali ke jalan Allah. Karena Allah tidak mungkin Allah menurunkan sesuatu kalau bukan dari kesalahan, kemaksiatan, keburukan yang dilakukan oleh masyarakat atau orang-orang. Makanya para ulama itu mengajak secara agamanya itu mengajak, satu, untuk bertobat, kedua, meningkatkan iman, ketiga, meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling tepat. Karena di himbauan gugus tugas gitu, mencuci tangan, apalagi orang Islam itu udah biasa gitu. Pekerjaan sehari-hari menutup dengan masker, itu menjaga yang paling utama gitu. Kalau dilihat dari segi agama itu menutup mulut itu bukan sekadar menutup mulut dengan masker, tapi yang hakikinya itu harus menutup dari kemaksiatan yang timbul dari perkataan, ghaibah, bohong, mengadu-ngadu, mengunjing orang. Itu ya yang paling penting. Kalau dari sudut agama, makanya para ulama mengajak pada masyarakat, satu, bertobat, kedua, meningkatkan keimanan, tiga, lebih menjauhi kemaksiatan. Itu aja. Oh iya, terima kasih sekali Pak Ustadz atas waktunya yang telah Pak Ustadz luangkan buat saya.
Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Teh Aang. Maaf ya mengganggu waktunya sebentar. Ini berhubung Ibu ada tugas dari kampus. Kebetulan Ibu masih sekolah di kampus Suralaya. Jadi sekarang akan mengobservasi masalah keadaan pandemi. Nah, Teh Aang selaku ibu dari Dharma Wanita ya? Iya. Sudah berapa lama Teh Aang aktif di Dharma Wanita? Sekitar tahun 2009. Wah, hebat. 2009. Hebat berarti wanita tangguhnya. Insya Allah. Sampai sekarang masih Insya bisa Allah. aktif. Nah, pertanyaan Ibu, Teh Aang bagaimana sih Teh Aang menyikapi pandemi ini ya sebagai ibu Dharma Wanita dari segi sosial, ekonomi, dan kesehatan. Nah, sekarang dari segi sosialnya dulu. Menurut Teh Aang bagaimana nih Ya. pandemi? Waalaikumsalam Ibu ya. Terus terang kalau dampak dari pandemi ini sangat terasa mungkin umum ya bagi semua masyarakat. Tapi terutama kalau buat saya perwakilan dari ibu-ibu, kalau dampak sosial secara negatif mungkin kita sulit bersosialisasi ya Bu sama lingkungan sekitar, Ya. sama saudara gitu, susah kalau mau berkunjung nggak apa-apa, sekarang pikir-pikir dulu. Dari positifnya mungkin kita punya banyak waktu ya Bu buat keluarga Ya, di rumah ya. gitu, itu aja sosial. Nah, kalau misalkan sekarang dari segi ekonomi ya gimana? Nah, segi ekonomi mah jelas sangat terasa sekali ya Bu ya. Berumumnya ibu-ibu sih masalah pendapatan khususnya terus terang saja tentunya banyak berkurang Bu karena PSBB. Mungkin apalagi kalau berdagang kan susah buat keluar susah. Segi negatifnya itu, segi positifnya dari ekonomi mungkin kita pikir-pikir lebih menghemat lah Bu buat acara-acara yang gak penting mah, soalnya kan ya itu juga pendapatnya berkurang jadi susah, itu aja. Kalau misalkan dari segi kesehatan, nah sebagai ibu Dharma Wanita apa yang diusahakan? Nah, Yang diusahakan tentu saja protokol kesehatan ya Bu lebih diutamakan. Sebetulnya tidak gampang sih membiasakan anak-anak cuci tangan, misalkan anggota keluarga rumah lain kalau keluar rumah masuk lagi harus mandi gitu kan nggak gampang, gitu aja. Membiasakan diri lebih menjaga kebersihan. ya. Gimana tuh kan ibu dengar lo suka ada kegiatan senam-senam, gimana nih selama masa pandemi itu kegiatan itu? Menurut saya sih kalau senam boleh-boleh saja Bu selama protokol kesehatan masih digunakan ya, jaga jarak, masker dan lain sebagainya. Buat saya sih nggak masalah gitu asal dijaga protokol kesehatan. Tapi masih tetap berjalan. masih Alhamdulillah. setiap Sabtu Minggu masih ada. Nah itu mah harusnya, itu Ya, mah harusnya kesehatan, sebagai penjagaan tubuh kita agar Ya, tidak motivasi. terkena Ya. ya, agar tidak terkena. Dan alhamdulillah di daerah kita mah nggak ada ya. Insya Allah mudah-mudahan. Ya. Alhamdulillah. Nah sebagai ibu Dharma Wanita harapan ke depan apa? Misalkan tapi mudah-mudahan ya, mudah-mudahan lah pandemi ini sampai di sini. Ya, Tapi amin. harapan ke depan misalkan harus bagaimana nih? Nah, sebagai ibu Dharma Wanita. Sebagai ibu dan wanita mungkin kedepannya ya mudah-mudahan sih segera berlalu ya Bu harapannya. Ya. Tapi kalaupun memang masih seperti ini ya harus sabar, taat kepada protokol kesehatan. Ya peningkatan imun dan iman aja Bu. Ya, sip. Ya, imun, iman, aman ya. Insya Allah. Jaga imun, jaga iman, jaga aman. Ya. Nah, itu Insya Allah. sip. Terima kasih ya Teh Aang ya. Ya sama-sama Bu. Mohon maaf ya, Ya. Teh Aang sudah mengganggu waktunya. Ya, sama-sama. Tapi terima kasih Ya. sekali atas kesediaan waktunya. Sama-sama, Bu. Buat Teh Aang, Ya, ya. semoga sehat selalu. Amin. Ya, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kenalin. Ibu Teh, ini ada tugas ya dari kampus.
Terlebih dahulu Ibu perkenalkan dulu ya. Nama Ibu Aisyah. Kedatangan Ibu ke sini mau wawancara Teh Karin, soalnya Ibu ada tugas dari mata kuliah Rizki, yaitu mata kuliah kewarganegaraan. Ibu teh alhamdulillah sekarang lagi belajar lagi di kampus Suralaya. Dekat atau Ibu ya? Ya alhamdulillah lumayan dekat, lumayan jauh. Jadi mohon maaf ya Teh Karin, ini mengganggu waktunya. Nggak apa-apa Bu, lagi nyantai. Alhamdulillah tuh. Teh Karin teh kan sekarang aktif di pemuda ya? Iya. Alhamdulillah. Dan Teh Karin teh sekarang sama ya lagi belajar Daring juga. Alhamdulillah sama-sama ya, Iya, sedang belajar. Teh Karin teh kuliah di mana sekarang? Di Unigal Bu, Universitas Galuh Ciamis. Oh, alhamdulillah Teh Karin juga cukup jauh ya. Tapi mohon maaf Teh Karin, Ibu akan ini nanya beberapa masalah berhubungan dengan keadaan sekarang ya. Berhubung sekarang saya lagi boomingnya ya, lagi boomingnya soal pandemi. Nah, soal pandemi, bagaimana menurut Teh Karin dengan adanya pandemi ini dari segi sosialnya dulu, dari segi sosial bagaimana menurut Teh Karin? Kalau menurut saya Bu, dari segi sosial kan berhubung sekarang makin naik ya jumlah positif ya gitu untuk kalangan semua usia, baik dari usia anak-anak, muda sampai lansia pun sangat banyak jumlahnya yang terpapar corona gitu. Dari segi sosial, sekarang pemerintah juga sudah memperlakukan kembali PSBB khususnya untuk Jawa, Bali, dan ini diperpanjang sampai bulan Februari Ibu. Saya kebetulan dari tadi lihat berita, sumber berita liputan 9. Bagaimana kalau segi kesehatan sekarang di daerah kita sendiri atau di luar daerah kita, bagaimana kesehatannya? Dari kita dulu ya Bu, daerah Leles Ya. gitu. Alhamdulillah kalau saya lihat mah warga di sini baik ya Bu, Ya. jadi aman gitu, Nah, bisa warga Kurnia Bakti disiplin, ya? iya disiplin orangnya gitu. Alhamdulillah ya. Belum saya dengar ada berita ada yang terpapar gitu. Kalau ada pun mungkin itu udah dari luar yang datang ke dalam gitu. Untuk dari daerah luar, contoh dari ada pokoknya saya dapat berita gitu. Ada seorang keluarga gitu ya yang terpapar, itu sumbernya dari ayahnya sendiri gitu, seorang tentara. Jadi mereka keluarga dari daerah Bandung gitu, kebetulan keluarganya ada di daerah luar Lares, tapi dekat kok, masih tetangga sama Lares gitu. Makasih Teh Karin. Sekarang nih dari segi ekonomi. Nah, dari segi ekonomi dampak dari terjadinya pandemi ini bagaimana menurut Teh Karin? Contoh aja ya Bu ya. Sekarang untuk produksi kacang kedelai menurun Bu, karena mungkin supply dari luar itu sedikit gitu, karena berhubung adanya pemberlakuan PSBB, jadi ya keadaan menurun gitu. Jadi dari segi ekonomi juga pasti menurun Ibu. Untuk usaha mikro pun pasti ya gitu, tapi apa ya Bu, bukan jadi alasan kita untuk menyerah dalam berusaha gitu Bu. Bisa juga kita berusaha, melakukan usaha secara online Bu. Sekarang lagi booming Bu online gitu. Iya gitu. Jadi ya lebih simpel ya sekarang, karena dari gadget pun mudah Bu. Tinggal transaksi oke, COD oke. Berarti akibat dari pandemi ini ada positifnya, ada juga negatifnya. Ya, terima kasih ya. Iya Bu. Terus ini yang Ibu akan tanyakan lagi kepada Teh Karin itu, gimana nih dengan adanya bantuan dari pemerintah? Nah, adanya bantuan dari pemerintah,
semacam itu kan BLT, Iya. nah terus ada BSU, ada UMKM. Nah bagaimana menurut Teh Karin dengan bantuan-bantuan itu selaku warga negara yang baik? Nah gimana? Kalau menurut saya mendengar dari tetangga secara langsung, alhamdulillah mereka sangat terbantu banget Bu, luar biasa, senang sekali karena memang keadaan ekonomis menyempit gitu ya Bu. Ya. Bingung gitu mereka harus bagaimana gitu, sedangkan kalau kesana kesini juga terbatas ya Bu. Ya. Alhamdulillah pemerintah peka Bu. Iya, jadi alhamdulillah mereka terbantu untuk keseharian. Berarti alhamdulillah ya, Iya, dengan adanya lagi-lagi ada positifnya, Nah, gitu ya, lagi-lagi ada positifnya. Nah terus lagi, apakah Teh Karin sendiri, apakah Teh Karin sendiri mendapat bantuan itu atau belum? Belum Bu. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Karena kita juga selaku warga negara Indonesia ya yang terkena dampaknya Dampak. juga, walau kita dalam segi kesehatan ya, dalam segi kesehatan alhamdulillah tidak ya, kita selaku warga Kurnia Bakti khususnya ya tidak terkena, tapi dampak dari ekonomi mah ya, dampak dari ekonomi mah semua kebagian. Tapi mudah-mudahan kedepannya atau besok atau lusa mudah-mudahan Teh Karin juga kebagian ya. Mungkin itu Teh Karin. Mohon maaf sekali lagi ya Ibu, terima kasih atas waktunya. Iya Bu. Mudah-mudahan kalau ada yang ditanyakan lagi Ibu pasti tanya lagi. Siap Bu. Makasih banyak Bu. Senang banget Ibu bisa memberikan waktu dan pengalaman di sini gitu. Ya alhamdulillah kebetulan Ibu juga karena ada tugas. Karena ada tugas ya. Terima kasih ya Teh Ya Karin Ibu, ya. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.